warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vira, anggota dari HMP 3 ini Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Sekarang kita sedang berada di Desa Busumpak, Kecamatan Puyuh, Kabupaten Lombok Tengah. Di sini kita sedang mengadakan pengabdian pengembangan ilmu peternakan. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ikuti kegiatan kami dari awal hingga akhir. Yuk, ikutin terus kegiatan kami. Oke, sekarang saya sedang bersama Ketua Umum HMP 3IP, yaitu Kak Lucy. Sekarang kita mau nanya nih, apa sih manfaat tur penyuntikan untuk mahasiswa, peternak ataupun ternak sendiri, Kak? Gimana, Kak? Kalau dari saya pribadi, manfaat dari kegiatan kita ini berupa tur penyuntikan ini memang yang pertama, untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai satu wadah untuk pengimplementasi ilmu kita, sehingga skill kita itu lebih ditambah lagi dengan terjun ke lapangan. Kalau manfaat untuk peternaknya sendiri, dengan adanya kegiatan ini, peternak itu akan sangat terbantu sekali, di mana nanti akan mengadakan keuntungan saat penjualan karena ternaknya sehat dengan mengadakan kegiatan suntik sehat. Sedangkan untuk ternaknya pribadi, ternak itu nanti akan lebih sehat lagi, dikarenakan memang injeksi yang dilakukan, candi yang dilakukan itu berupa suntik sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Lucy ya. Terima kasih waktunya. Oke teman-teman semua, kita sudah mengetahui apa dari manfaat tur penyuntikan ini. Jadi ikutin terus acara kita selanjutnya. Oke, kali ini teman-teman saya sedang bersama Bang Lasim, salah satu tutor penyuntikan pada hari ini. Bang Lasim nih, saya mau nanya nih, gimana sih cara penyuntikan atau injeksi obat yang baik dan benar pada sapi? Sebenarnya kita harus praktik terlebih dahulu, karena kalau kita pakai teori kan jarang adik-adik atau teman-teman yang di rumah atau yang di mana aja untuk mengetahui. Jadi lebih baik kita akan bagaimana cara mengambil obat, bagaimana kita mensterilkan gitu kan, seharusnya seperti itu baru kita aplikasi gitu. Jadi kita coba mulai dari bagaimana cara mensterilkan jarum atau spet. Jadi kita menggunakan spet yang mika dan jarumnya yang besar gitu. Kenapa? Karena yang pakai kecil itu kan mudah bengkok, jadi kita pakai yang ini. Jadi kita bersihkan biar steril sehingga tidak terkontaminasi oleh bakteri. Jadi kita juga bisa ambil obat dulu. Kebetulan kita kan pakai vitamin ini, saya juga pakai antibiotik. Jadi caranya kan seperti ini. Jadi cara pengambilannya, kalau misalnya kita mau ambil 5 atau 7 bahkan 10, jadi yang diperhatikan kan atasnya, ujungnya, bukan yang di sini, tapi ujung ini. Jadi kalau 10 yang ini, jadi tidak usah dilepas karena akan naik sendiri. Jadi nanti kalau sudah 10 atau berapapun yang kita mau inginkan, langsung tarik begini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan ada gelembung. Kalau yang pakai mika ini kan lebih baik tarik dulu. Nah, kalau sudah berdiri tegak kan, ini gelombang gelembungnya kan sudah ada. Jadi teknik penyuntikannya jadi teknik penyuntikannya kita bisa menggunakan di bagian depan ataupun di bagian belakang. Tapi kalau di bagian depan kita menggunakan triangle namanya, atau segitiga gitu. Jadi di antara segitiga itu bisa di bagian begini. Nah, jadi kita bisa suntikkan bagian sini. Jadi kita kasih kanvas yang sudah dikasih alkohol. Jadi di sini kita pakai suntik. Nah, sampai tembus daging itu atau intramuskuler. Nah, kemudian yang di bagian sini bisa juga bagian bokong. Nah, bagian bokong bisa melingkar di sini. Nah, jadi penyuntikannya seperti ini. Jadi di sini kita kasih kapas langsung yang baik dan benar sehingga tidak ada gelembung. Nah, kalau sudah selesai kita cabut, langsung dioles lagi. Dan bisa juga pakai yang di paha belakang. Ini kan empuk sekali. Ini di sini intramuskular. Jadi kita langsung tancap. Kalau sudah langsung kita begini. Nah, itu untuk yang intramuskular. Sedangkan untuk sedangkan kalau subkutan kita ambil yang di bawah kulit. Nah, mana yang kulit yang bagus, kita lebih baik yang bagian sini. Nah, kita kulitnya seperti ini, baru kita tarik di sini. Jadi
apa obat-obat atau jenis-jenisnya yang bisa di subkutan atau intramuskular. Misalkan di kotaknya ada tertulis obat yang hanya untuk intramuskular, intravena, sedangkan ini kan sini ada dijelaskan bahwa menggunakan intramuskular, intravena dan subkutan. Jadi tiga-tiganya bisa kita pakai. Sedangkan untuk yang intravena itu sangat sulit, tapi di bagian leher di sini kan ada seharusnya di sini kan ada vena yang besar. Nah, itu yang kita pakai. Tapi jarang untuk dipakai kecuali pengambilan sampel darah. Jadi mungkin itu ya teman-teman atau adik-adik atau sahabat-sahabat semuanya. Jadi penyuntikan itu bisa melalui 3 tempat untuk yang intramuskular, yaitu bagian depan, bagian bokong, dan paha bagian belakang. Nah, sedangkan untuk subkutan bisa di bagian mana yang bisa ditarik kulitnya. Sedangkan intravena bisa di sini. Sedangkan subkutan tadi itu bisa yang kayak gini. Ini kan korengan atau skabies. Jadi ini kita bisa suntikkan obat antiparasit kan. Jadi yang ini yang perlu disuntik pakai antiparasit seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini yang bisa saya jelaskan sedikit tentang teknik penyuntikan yang baik dan benar. Jadi kita selalu pastikan bahwa kapas dengan alkohol untuk mensterilkan atau membersihkan dalam keadaan mulai dan sebelum. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua. Wah, sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Peternakan ataupun Kedokteran Hewan. Terima kasih banyak ya Pak Wasit. Terima kasih juga kepada untuk adik-adik yang waktunya. sudah mempercayai kami gitu sebagai senior yang sudah menjadikan organisasi ini semakin jaya. Semoga harapan kita semua bahwa MP3IP kedepannya bisa menjadi contoh bagi organisasi-organisasi lain atau bahkan mahasiswa kedokteran hewan, bahkan S1 peternakan, bahkan di 3 kesehatan hewan. Tapi ya itu kembali lagi ke aspek-aspek yang perlu kita perhatikan tadi biar bisa aman semua. Mungkin itu. Terima kasih banyak teman-teman semua, dan jangan lupa lagi ikutin kegiatan kita dari awal hingga akhir nantinya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sekarang saya sedang bersama Bang Wawan nih. Bang Wawan, saya mau nanya nih, kapan sih pemberian obat cacing dan bagaimana pemberiannya? Oke, baik sebelum kita ke cara pemberian obat cacing dan kapan waktu yang tepat untuk pemberian obat cacing. Jadi kita ketahui dulu apa fungsi dari obat cacing itu. Jadi obat cacing ini adalah obat anti parasit. Jadi dia mengobati parasit dalam saja. Jadi seperti cacing hati, cacing gilik, nematoda dan sebagainya. Jadi kalau saya biasanya di lapangan menggunakan ivermectin namanya. Jadi di situ komplit bisa membunuh 2 jenis parasit. Ada parasit luar, ada parasit dalam. Nah, untuk yang sering digunakan sama petugas-petugas baik di Lombok Barat, Lombok Timur, yaitu biasanya menggunakan Worzol B, karena di sini sudah komplit, sudah bisa membunuh berbagai jenis cacing. Jadi bisa membunuh cacing hati, cacing giling dan sebagainya. Jadi kalau untuk pemberian obat cacing ini biasanya kalau untuk pemberian ini biasanya kita fokuskan ke sapi jantan yang penggemukan. Nah, jadi disarankan kita memberi per 3 bulan. Karena walaupun ternak itu tidak cacingan, tapi tetap harus pemberian obat cacing karena untuk pencegahan timbulnya cacingan. Jadi pemberiannya kalau saya ini dari saya yang biasa saya gunakan di lapangan. Jadi saya pakai 1 botol tergantung bobot badan sebenarnya, 1 bobot badan dan kondisi ternak itu. Jadi disarankan kalau umurnya di bawah 1 bulan itu kita tidak berikan dulu obat cacing, kita berikan lewat induknya. Nah, jadi kita pakainya satu ini kita potong 2 lagi. Nah, ini pasaran dari ya
itu sudah dari pasaran. Nah, jadi ada obat cacing, ada yang cair, ada yang pasta, ada yang bolus, ada yang pil. Jadi ada perbedaan-perbedaan di situ. Jadi kalau ini sudah komplit bisa membunuh semua jenis cacing. Nah, ada cacing gilik, di sini ada cacing paru, cacing pita dan cacing hati. Nah, apalagi yang ditanyakan cara pemberiannya itu ya kita potong tergantung kita mau dilarutkan dalam air bisa, mau langsung dikasih bisa. Cuma kalau mau cepat itu dipotong dicampurkan dengan rumput. Nah, kita masukkan di situ. Kalau bisa pakai squid kalau sudah dicairkan. Apalagi Mungkin hanya itu ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak buat sebelum kita tutup, jadi saya menyarankan setiap pemberian atau suntik sehat digandeng dengan obat cacing ini, karena ini yang sangat penting. Bagaimanapun kualitas pakannya, bagaimanapun bagus kandangnya, kalau ini tidak dikasih, kalau ini obat cacing tidak dikasih, itu sia-sia. Karena obat cacing inilah yang paling perlu untuk membunuh cacing di dalam itu, karena kalau cacing tidak mati nanti organ-organnya bisa dirusak oleh cacing itu. Itu dari saya. Oke teman-teman semua, wah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali ya dari Bang Wawan kita ini. Terima kasih Bang Wawan waktunya, maaf mengganggu lagi. Terima kasih buat teman-teman semua. Oke, cukup di sini vlog kami hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin dari awal hingga akhir pertemuan. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua jika video ini bermanfaat untuk teman-teman.